Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi mengelola bisnis dalam pengantar bisnis. Proses manajemen, di mana ada fungsi manajemen yang meliputi tentang perencanaan, pengarahan, pengendalian, di mana perencanaan itu adalah menyusun bagaimana tujuan utama untuk membuat sebuah usaha, kemudian bagaimana mengisinya dengan strategi tentang usaha tersebut, kemudian segmentasi pasarnya seperti apa, dan kemudian menentukan tentang usaha apa yang akan dibuat dengan produk dan sebagainya. Kemudian harus ada pengarahan di mana tentang bagaimana penyusunan manajemen yang baik, struktur organisasi yang kita pimpin, yang berharap sesuai dengan job description-nya masing-masing, dengan pekerjaannya masing-masing, dan dengan pengupahan yang baik. Kemudian pengendalian adalah bagaimana mengatur sistem kerja yang teratur, yang bisa disusun untuk mengendalikan perusahaan tersebut. Kemudian ilmu dan seni manajemen, di mana ilmu manajemen dan seni manajemen itu sendiri. Artinya ilmu manajemen adalah bagaimana kaitan semua tentang keilmuan tentang menyusun struktural organisasi dengan baik, dan seni manajemen adalah kualitas sumber daya manusia yang baik yang dianut untuk digerakkan dalam satu manajemen perusahaan. Kemudian menjadi seorang manajemen harus ada peran dan pendidikan. Peran yang baik adalah biasanya latar belakang yang diciptakan adalah latar belakang pendukung yang bisa membuat dia untuk bisa memanajemen dan memimpin sebuah perusahaan. Dan pendidikan jelas, kualitas pendidikan pun juga harus ada untuk bisa mengukur tentang kualitas manajemen tersebut. Manajer, tingkatnya ada manajer puncak, ada manajer madya, dan ada manajer lini. Kalau manajer puncak contohnya bisa ada presiden, wakil presiden, ada treasurer, CEO, CFO. Kemudian manajer madya ada manajer pabrik, manajer operasi, manajer divisi, manajer penjualan regional. Kemudian ada manajer lini pertama, yaitu supervisor, manajer kantor, manajer proyek, ketua tim. Kemudian dari bidang subbidang manajemen ada tentang SDM, sumber daya manusianya, kemudian ada operasi tentang produksi dan lain sebagainya, pemasaran, bagaimana caranya memasarkan produk yang sudah jadi dikeluarkan ke eksternal atau konsumen. Kemudian ada bidang manajemen informasi, di mana pengendalian tentang bagaimana informasi pasar, baik konsumen, investasi, investor, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah keuangan. Keuangan adalah pengelolaan, perencanaan, anggaran, dan lain sebagainya. Kemudian peran dan keterampilan manajemen. Peran manajerial, interpersonal, kemudian informasional, dan desisional. Interpersonal sendiri adalah salah satu peran di mana dia harus menciptakan sebuah kualitas diri yang baik untuk bisa memimpin, untuk bisa menjadi seorang manajer yang bisa mendengarkan dan didengarkan dengan baik, dan bisa memberikan satu spirit untuk bawahannya agar mampu bekerja lebih baik. Kemudian peran manajerial secara informasional, dia harus peka terhadap segala hal yang ada di lingkungan sekitarnya.
secara informasi, dia harus bisa menyerap informasi dengan baik untuk bagaimana caranya nanti dikembangkan atau mungkin diatur agar tidak mengandung resiko-resiko yang tidak diinginkan. Kemudian secara decisional adalah bersifat tidak mengatur atau tidak memimpin berpihak pada satu sisi. Jadi keseluruhan harus sesuai dengan prosedur yang ada, ketentuan yang ada, sesuai job description yang sudah dibagi dengan baik. Kemudian berbagai keterampilan manajemen dasar, teknis, hubungan manusia, konseptual. Secara teknis dia mampu bekerja dengan tim ataupun sendiri dengan segala sistem yang sudah ada yang terkondisi dalam perusahaan tersebut, diorganisasikan dengan baik agar menciptakan sesuatu yang baik. Kemudian secara konseptual dia harus bisa mengukur segala resiko yang ada dengan terkonsep dengan baik, dalam konsep baik yang bisa dilihat dari resikonya, kemudian dari permasalahan-permasalahan yang ada itu seperti apa, kemudian sudah mencapai tujuan atau belum, itu harus bisa dikendalikan. Kemudian hubungan manusia, jelas dia harus mampu membuat hubungan yang baik dengan relasi-relasinya, baik dengan relasi di eksternal, di luar perusahaan ataupun di dalam, untuk menarik satu nilai semangat atau motivasi untuk mendapat keuntungan yang lebih baik. Membuat keputusan, jelas keterampilan ini membuat keputusan itu untuk bagaimana caranya tidak salah langkah untuk menentukan sebuah pengurangan resiko, tapi juga melihat dari sisi internal dan eksternalnya. Kemudian manajemen waktu, dia harus mampu mengatur waktunya untuk membagi pikiran, membagi waktu untuk bagaimana caranya mengembangkan manajemennya dengan baik. Kemudian keterampilan manajemen untuk abad 21. Nah, ini yang banyak terjadi. Keterampilan manajemen global, keterampilan teknologi. Keterampilan manajemen global ini di sini adalah perkembangannya melihat dari bagaimana perkembangan saat itu. Secara modernisasi dia harus berkembang dengan trik dan sistem yang berkembang. Misalnya dengan update sistem tentang misalnya kalau dari segi sistem mungkin sekarang perkembangannya dengan dunia internet seperti itu. Keterampilan teknologi, jelas secara teknologi dia harus menguasai tentang pola manajemen secara teknisnya. Dilihat dari bagaimana perkembangan teknologi saat ini, dari mulai influence perkembangan software, hardware, kemudian perkembangan tentang pola bahasa, kemudian ekonomi dan lain sebagainya. Manajemen strategik, menetapkan sasaran dan merumuskan strategi. Manajemen strategik adalah proses yang membantu perusahaan untuk memelihara susunan yang efektif. Ya, titik awal, penetapan tujuan yang diharapkan dan direncanakan agar mencapai target. Kemudian menetapkan sasaran bisnis. Sasaran merupakan target kinerja yang menjadi alat ukur keberhasilan dan kegagalan dalam perusahaan. Tujuannya adalah memberikan arah dan tujuan, kemudian membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya, kemudian membantu pembangunan budaya perusahaan, dan membantu
manajer menilai pekerjaannya. Jadi dalam menetapkan sasaran bisnis juga harus tahu tujuannya seperti apa untuk memberikan arah dan tujuan. Jadi target yang akan kita tentukan itu berdasarkan dari tujuan awal yang sudah ditetapkan. Jadi kita akan mengetahui bahwa itu berhasil atau gagal ketika kita bisa melihat dari proses untuk mencapai tujuan tersebut, target sasaran yang akan dicapai. Kemudian menentukan perusahaan mengalokasikan sumber daya, penyusunan tentang sumber daya yang bisa dialokasikan dalam setiap divisi yang sudah dibentuk. Artinya menetapkan sasaran bisnis itu dinilai dari bagaimana kualitas kerja sumber daya tersebut untuk efektif mencapai tujuannya. Kemudian membantu pembangunan budaya perusahaan, di mana menetapkan sasaran bisnis itu harus mampu juga bisa membantu pembangunan budaya yang baik untuk kualitas manajemen yang baik. Kemudian membantu manajer menilai pekerjaannya dengan tujuan yang sudah ada, dilihat prosesnya seperti apa, apakah memang sudah melampaui batas atau mungkin memang sudah harus diperbaiki lagi, seperti itu. Kemudian jenis sasaran ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Kemudian jenis strategi ada korporat dan bisnis. Jenis sasaran di sini jangka panjang itu harus bisa melihat bagaimana pencapaian untuk jangka panjang, yang dimana biasanya diatur nantinya dalam bentuk penetapan, misalnya kerjasama dengan perusahaan lain, kemudian bentuk penjualan produk yang bisa melebihi jumlah awal. Kemudian jangka menengah biasanya ditetapkan dari bagaimana kestabilan manajemen. Kemudian jangka pendek juga demikian, untuk secara operasional bagaimana pengendaliannya bisa terukur dengan baik. Kemudian jenis strategi ada korporat dan bisnis dan fungsional. Tidak perlu saya jelaskan, sudah ada. Merumuskan strategi. Langkah dasar perusahaan strategi adalah penetapan sasaran strategis, analisis SWOT, dan mencocokkan organisasi dan lingkungan. Penetapan sasaran strategis ini dilihat dari bagaimana tujuan usaha, dinilai bagaimana perencanaannya, kemudian pengelolaannya seperti apa, kemudian pengorganisasiannya bagaimana, kemudian disusun dan diukur juga dari analisis SWOT, bagaimana kebutuhan dasar dari konsumen apakah sudah terpenuhi atau belum, kemudian mencocokkan organisasi dan lingkungan, bagaimana perkembangan organisasi dan lingkungan dalam perusahaan tersebut. Kemudian hierarki perencanaan, kemudian ada rencana strategis jelas, ada rencana taktis, dan ada rencana operasional. Rencana strategis adalah bagaimana cara mencapai target tertentu dengan meminimalisir resiko dengan baik. Kemudian rencana taktis adalah bagaimana memiliki suatu strategi untuk bisa mencapai peluang baik agar bisa mendapat keuntungan yang lebih baik. Rencana operasional adalah pengendalian secara operasional dari dilihat bagaimana perencanaannya untuk bisa melampaui keinginan konsumen. Kemudian perencanaan kontingensi dan manajemen krisis. Perencanaan kontingensi mengidentifikasi aspek-aspek dari situasi bisnis atau lingkungannya yang mungkin mengharuskan dilakukan perubahan strategi. Artinya di sini perencanaan kontingensi itu untuk hal-hal yang urgent, yang bersifat darurat, di mana mengharuskan merubah strategi untuk melampaui semua tujuan-tujuan yang sudah diatur di awal.
Manajemen krisis adalah metode organisasi dalam menghadapi situasi darurat. Jadi manajemen krisis di sini adalah ketika ada risiko yang mungkin pengendaliannya sangat sulit, maka harus dilakukan beberapa perubahan, itu termasuk dalam manajemen krisis. Kemudian manajemen dan budaya perusahaan. Membangun dan mengkomunikasikan budaya. Dalam beberapa hal, budaya perusahaan bermula dari kehidupan pendiri perusahaan itu sendiri. Jadi budaya kebiasaan itu akan lahir ketika seorang manajer itu menentukannya. Artinya semua tolak ukurnya pada kebiasaan dari budaya yang akan dibangun di perusahaan tersebut. Kemudian budaya ini mempengaruhi filosofi, gaya, dan perilaku manajemen. Membangun budaya perusahaan biasanya mengalami perubahan budaya yang signifikan dalam kurun waktu tertentu, biasanya melewati 3 tahap. Yang pertama, analisis lingkungan perusahaan menyoroti perubahan besar. 2, penyusunan visi perusahaan yang baru. 3, penetapan sistem baru. Kemudian bagaimana caranya sebuah manajemen itu diukur dengan sebaik mungkin dengan aturan-aturan tertentu yang nantinya akan menghasilkan kualitas penetapan sistem yang baru untuk diikuti secara prosedural dan bisa menjadi satu budaya perusahaan untuk terus dikembangkan. Baik, demikian penjelasan saya tentang bagaimana mengelola bisnis untuk baik secara manajemen, kemudian ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semua, bisa menjadi acuan Anda semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilafan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.